Buku begini seharusnya menjadi guru. Panduan lengkap metodologi pengajaran cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cetakan Darul Haq karya Fuad bin Abdul Aziz. Kata pengantar, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada guru pertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau. Amma ba'du. Buku ini adalah sebuah buku yang merangkum sejumlah hadis-hadis penting dari Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sela-sela aktivitas beliau mengajar umat, beliau tentang urusan agama mereka serta buku ini adalah sebuah buku yang merangkum sejumlah hadis-hadis penting dari Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sela-sela aktivitas beliau mengajar umat beliau tentang urusan agama mereka serta buku ini adalah sebuah buku yang merangkum sejumlah hadis-hadis penting dari Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sela-sela aktivitas beliau mengajar umat beliau tentang urusan agama mereka serta perkara-perkara yang akan menjadikan urusan mereka lurus. Di tengah-tengah aktivitas mengajar dan usaha untuk menelaah hadis-hadis Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, saya menemukan sejumlah besar perkataan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bermanfaat bagi seorang guru dan menempati peringkat pertama. Maka saya memohon pertolongan kepada Allah untuk menulis dan membukukan apa yang telah Dia Azza wa Jalla mudahkan bagi saya. Saya tidak mengumpulkan semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara tarbiyah dan ta'lim. Akan tetapi saya hanya mengumpulkan hal-hal yang bila diperhatikan oleh seseorang dia akan menemukan sesuatu yang dapat menerangi hatinya dan mencukupi dan memuaskannya dengan izin Allah. Sebenarnya beberapa ulama terdahulu telah melakukan hal ini atau mendekatinya, seperti Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan selain mereka. Hanya saja mereka tidak membatasi kitab dan pembahasan-pembahasan mereka pada perbuatan dan perkataan-perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tarbiyah dan ta'lim, melainkan juga memuat perkataan para sahabat, tabi'in, para ulama yang mulia dan selain mereka. Mereka juga melakukan perluasan dalam hal itu. Mereka memasukkan setiap perkara yang berkenaan dengan ilmu dan ta'lim, ke dalam kitab mereka, sebagaimana yang akan terlihat bagi seorang pemerhati di dalam kitab-kitab mereka. Setelah Anda membaca buku kami ini, semoga akan jelas bagi Anda apa yang kami sebutkan di atas. Sangat tepat bila kami sebutkan bahwa terdapat beberapa buku dan karya tulis mutakhir yang sangat berharga dan bermanfaat, di mana buku-buku tersebut dekat dari metode yang saya lakukan dalam menulis buku ini. Semoga Allah menganugerahi kita sifat ikhlas dalam ucapan dan perbuatan, dan semoga Dia memberikan kita manfaat dengannya dan juga kaum muslimin. Hanya Allah lah yang Maha Pemberi taufik, tiada daya dan kekuatan bagi kita kecuali dengan pertolongannya. Semoga Allah memberikan limpahan sholawat dan salamnya serta memberikan berkah kepada Nabi kita, keluarganya dan para sahabat beliau, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ditulis oleh Fuad Asy-Syalhub, Riyadh. Daftar isi. Kata pengantar,
terisi muqaddimah bagian pertama, karakter-karakter yang mesti dimiliki seorang pengajar. 1. Mengikhlaskan ilmu untuk Allah. 2. Jujur. 3. Serasi antara ucapan dan perbuatan. 4. Bersikap adil dan tidak berat sebelah. 5. Berakhlak mulia dan terpuji. 6. Tawadu, berendah hati. 7. Pemberani. 8. Bercanda bersama anak didiknya. 9. Sabar dan menahan emosi. 10. Menghindari perkataan keji yang tidak pantas. 11. Berkonsultasi dengan orang lain. Bagian kedua, tugas dan kewajiban guru. 1. Menanamkan akidah yang benar dan memantapkan kualitas iman siswa pada saat proses belajar mengajar. 2. Memberikan nasihat kepada anak didik. 3. Lembut kepada anak didik dan mengajarnya dengan metode yang bagus. Tidak menyebutkan nama secara langsung ketika memberi teguran. Memberi salam kepada anak didik sebelum dan setelah pelajaran. Menerapkan sistem sanksi pada saat mengajar. 7. Memberikan penghargaan kepada anak didik. Bagian ketiga, sistem dan metode mengajar. 1. Mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. 2. Kontak pendengaran dan penglihatan antara guru dan siswa. 3. Metode praktik, ini peragaan. 4. Menyajikan materi pelajaran dengan metode yang sesuai dengan tingkat daya pikir dan pemahaman siswa. 5. Metode dialog dan pendekatan logika. 6. Mengajar lewat kisah. 7. Membuat pemisalan. 8. Metode membangkitkan rasa penasaran. 9. Menggunakan isyarat, gerakan tangan dan kepala dalam mengajar. 10. Menggunakan gambar untuk menjelaskan dan menerangkan. 11. Menerangkan masalah-masalah yang penting melalui metode penjelasan sebab. 12. Memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jawaban. 13. Menggunakan metode pengulangan dalam mengajar. 14. Menggunakan metode klasifikasi dalam mengajar. 15. Menggunakan metode tanya jawab pada saat mengajar. 16. Melontarkan beberapa permasalahan ilmiah yang penting untuk menguji kemampuan otak siswa. 17. Guru memotivasi siswanya untuk mengajukan pertanyaan. 18. Guru meluruskan si penanya dari sela-sela pertanyaannya dan menjawabnya dengan jawaban yang sesuai dengan kondisinya. 19. Memberikan penilaian terhadap jawaban siswa. 20. Ucapan guru, saya tidak tahu, pada apa yang tidak diketahuinya adalah bagian dari ilmu. Dan penutup. Mukadimah. Profesi mengajar tidak dapat disamai oleh profesi lain. Apapun dalam hal keutamaan dan kedudukan, dan profesi sebagai pengajar semakin mulia dan semakin bermanfaat materi ilmu yang diajarkan, semakin tinggi pula kemuliaan dan derajat pemiliknya. Dan ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu syariat. Baru kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang lain masing-masing sesuai tingkatannya. Seorang pengajar jika dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah serta meniatkan taklimnya untuk memberikan manfaat bagi manusia, mengajarkan mereka yang baik dan mengangkat kejahilan dari mereka, maka hal itu akan menjadi nilai plus kebaikannya serta sebab tambahan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu hanya tergantung pada niat. Dan barangkali hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu akan memperjelas bagi kita akan keutamaan mengajarkan kebaikan. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira.
Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan hingga semut di lubangnya, dan bahkan hingga ikan di lautan, benar-benar memohonkan sholawat, yakni pujian dan rahmat, bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, hingga halaman 42. Tugas seorang pengajar tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran kepada para anak didik saja. Bahkan ia merupakan tugas berat dan sulit, tetapi akan mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah. Tugas tersebut menuntut dari seorang pengajar sifat sabar, amanah, ketulusan, dan mengayomi yang di bawah dan mengayomi yang di bawahnya. Seandainya kita hitung satu persatu apa yang mesti ada pada seorang pengajar, tentunya akan menghabiskan waktu yang panjang. Dan sebelum kita masuk ke dalam pasal-pasal buku ini, perlu saya sebutkan sebuah poin penting yang akan memperjelas tujuan buku ini, yaitu saya menjadikan perbuatan dan perkataan Nabi SAW sebagai acuan dan dasar dalam menyimpulkan karakter-karakter yang harus dimiliki seorang pengajar dan metode-metode pengajaran yang beragam. Yang demikian itu saya lakukan karena pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Ahzab ayat 21. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang mengajar dan mendidik para sahabat beliau sehingga mereka menjadi anak-anak didik terbaik. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan hikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan menyucikan kalian dan mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Semoga setelah Anda membaca buku ini akan menjadi jelaslah bagi Anda bahwa apa yang diklaim oleh para pemerhati pendidikan dan pengajaran berupa menciptakan metode dan teknik yang bermacam-macam dalam pendidikan dan pengajaran tidaklah benar serta tidak bisa diterima secara keseluruhan. Bahkan guru besar Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendahului mereka dalam hal itu 14 abad yang lalu, dan Allah lah yang maha memberi taufik. Karakter-karakter yang harus dimiliki seorang pengajar. Satu, mengikhlaskan niat untuk Allah. Ini adalah sebuah perkara yang dilalaikan banyak kalangan pengajar dan pendidik, yaitu membangun dan menanamkan prinsip mengikhlaskan ilmu dan amal hanya untuk Allah. Ini merupakan perkara yang tidak dipahami banyak orang karena jauhnya mereka dari manhaj Rabbani. Demi Allah, berapa banyak ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang mulia untuk umat, namun pemiliknya tidak mendapat bagian manfaat darinya sedikit pun dan hilang begitu saja bersama hembusan angin bagaikan debu yang berterbangan. Yang demikian itu disebabkan karena pemiliknya tidak mengikhlaskan ilmu dan amal mereka serta tidak menjadikannya di jalan Allah.
Tujuan mereka bukan untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara mereka kaum muslimin dengan ilmu dan pengetahuan serta amalan-amalan tersebut. Tujuan mereka hanya semata meraih kehormatan atau kedudukan dan yang sejenisnya. Karena itu sangat layak bila amalan-amalan tersebut hilang begitu saja bagaikan debu yang berterbangan. Ya, benar, ada kalanya mereka itu mendapatkan manfaat dengan ilmu dan pengetahuan mereka di dunia, berupa sanjungan, pujian, dan sejenisnya. Tetapi ujung-ujungnya bermuara kepada kesirnaan. Barangkali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu melukiskan kenyataan ini. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu bi ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Dan seorang laki-laki yang belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran, lalu ia didatangkan dan Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya kepadanya dan dia pun mengenalnya. Allah berfirman, "Apa yang kamu lakukan padanya?" Dia berkata, "Saya belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran demi engkau." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kamu berdusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu supaya dikatakan alim. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan qari. Dan itu telah dikatakan." Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Imarah An-Nasa'i di dalam Al-Jihad. Oke, lanjut fat berikutnya.